Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, kenalin nama saya Ryan. Channel ini membahas tentang cerita-cerita yang seru. Sebelum aku cerita, monggo di subscribe dulu. Dan follow juga Instagram aku di @ryanchoa atau kalian bisa klik di kolom deskripsi. Berawal dari ada sebuah keluarga yang unboxing boneka Chucky. Boneka Chucky menusuk pria ini hingga ia terjatuh di lantai bawah dan juga membunuh istrinya. Anak dari kedua pasangan itu pun marah kepadanya dan ia hanya mimpi. Ternyata ini bukan Chucky guys. Ini adalah anak hasil dari genjotan Chucky. Ia dimarahin sama pria ini karena pipis di dalam celana. Ternyata anak Chucky dijadikan sebagai ajang tontonan komedi. Ia dinamai sebagai Shitfest. Yang ia tahu kalau ia adalah anak yatim piatu dan ia tidak mengenal orang tuanya. Ia merasa kalau dirinya itu aneh. Shitfest berbeda dengan Chucky dan juga ibunya Tiffany. Ia bahkan sama sekali tidak melakukan pembunuhan. Sementara Chucky dan Tiffany dijadikan bahan proyek untuk pembuatan film. Semua warga sudah mulai percaya kalau rumor kejadian sebelumnya kalau Chucky dan Tiffany itu dirasuki sama arwah. Makanya proyek film ini dilakukan. Jennifer sebagai pemain film di dalam pembuatan film Chucky. Saat Chucky dan Tiffany diliput di dalam sebuah acara TV nasional, Shitfest yakin kalau itu adalah orang tuanya. Orang yang mengurung anak Chucky memaksa anak Chucky untuk mengeluarkan naluri membunuh. Tapi saat tikus gigit tangan pria ini, Shitfest berhasil kabur. Shitfest terbang dari London ke Los Angeles. Shitfest keluar dari kardus. Ia kaget melihat patung-patung yang mengerikan. Ia pun melihat kedua orang tuanya sambil mengeluarkan kalung milik Chucky. Ia membaca tulisan yang ada di kalung ini. Listrik dan lampu berkedap-kedip. Chucky dan Tiffany hidup kembali. Chucky kaget melihat Shitfest, menanyakan kalau dia itu siapa. Chucky mengejeknya kalau ia itu sangat jelek sekali. Ia pun menunjukkan tangannya kalau ia itu terbuat dari Jepang. Tiffany dan Chucky kaget kalau ternyata Shitfest itu adalah anaknya mereka. Tiffany sangat senang tapi Chucky jatuh pingsan. Shitfest menjelaskan kepada ibunya kalau mereka sekarang berada di Hollywood dan mereka menjadi bintang film. Saat ada kru yang masuk, mereka segera berubah menjadi boneka kembali. Bagian baterai boneka Tiffany dibuka oleh kru ini, tapi isinya ada paru-paru. Kru ini pun dibunuh oleh Chucky dan Tiffany. Chucky dan Tiffany melepas rindu, mereka pun beradu jigong. Shitfest yang melihat orang tuanya kencing di dalam celana. Chucky dan Tiffany buka celana Shitfest. Mereka kaget karena alat kelaminnya tidak menunjukkan kalau dia itu perempuan atau laki-laki. Jadi mereka keliru memutuskan kelamin anak mereka sendiri. Setelah berantem panjang kali lebar, Shitfest diberi nama Glenda. Jennifer masuk ke dalam ruangan. Ia diam-diam mencuri makanan coklat. Tiffany sangat kagum kepadanya. Jennifer kaget karena ada kepala manusia yang sudah terpisah dari badannya. Karena kasus pembunuhan ini, Jennifer Tilly menjadi tersangka dan membuat wartawan mengejar Jennifer. Glenda, Tiffany, dan Chucky mengikuti mobil jemputan Jennifer. Di sini mereka udah merencanakan sesuatu. Tiffany mau mentransfer jiwanya ke Jennifer dan Chucky ke Redman. Glenda juga akan dipindahkan ke raga manusia. Di rumah atas plafon Jennifer, Glenda menanyakan kenapa mereka suka membunuh orang. Mereka pun menjawab kalau ini adalah hobi mereka. Ngomong panjang kali lebar, Tiffany mau mencontohkan yang baik kepada anaknya. Ia pun meminta Chucky untuk berhenti membunuh orang. Chucky dengan berat hati mengiyakan. Jennifer kesal dengan asistennya karena tidak memperbolehkan berkencan dengan Redman. Ia pun memecat asistennya. Tiffany memasukkan obat ke dalam minuman Jennifer. Tapi sebelum minum, mereka beradu jigong terlebih dahulu. Wartawan yang masuk ke dalam rumah halaman Jennifer memotret mereka yang lagi mantap-mantap. Wartawan juga tidak sengaja melihat Chucky lagi masturbasi dan juga melihat Tiffany memukul kepala Redman. Jennifer yang melihat Tiffany pun berteriak, lari sekencang-kencangnya. Tiffany berhasil melumpuhkan Jennifer. Sperma Chucky disuntikkan ke dalam vagina Jennifer agar Jennifer bisa melahirkan anak asli dari Chucky. Dan roh Glenda akan dipindahkan ke tubuh bayi ini sehingga Glenda bisa kembali menjadi manusia. Chucky mengajak Glenda untuk membunuh wartawan yang memotret mereka. Wartawan ini kesiram air keras hingga meninggoy. Keesokan harinya Jennifer dan Redman bangun. Mereka sama sekali tidak ingat apa yang udah terjadi. Tiffany lagi membaca buku. Sekarang ia lagi mau memperbaiki diri dari kecanduan membunuh. Ia menghubungi keluarga yang pernah ia bunuh dan mengatakan kalau ia pelakunya dan sekaligus minta maaf.
Jennifer mengatakan ke Redman kalau ia hamil, tapi Redman tidak percaya kalau itu bayinya. Karena Jennifer hamil, Redman tidak mau kalau filmnya itu diperankan oleh Jennifer. Tiffany yang mendengar dari sebuah tembok pun kesal. Rasa ingin membunuh pun muncul, tapi ia menahannya. Tiffany tidak tahan lagi, ia pun membunuh Redman. Keesokan paginya, perut Tiffany sudah membesar. Ia panik menghubungi asistennya. Chucky mengikat Jennifer. Foto Chucky dan Glenda membunuh wartawan pun terjatuh. Tiffany yang melihat ini pun marah. Chucky dan Tiffany berantem karena Chucky menginginkan anak laki-laki sedangkan Tiffany menginginkan anak perempuan. Chucky pun membongkar kalau Tiffany telah membunuh Redman. Tubuh yang mau digunakan Chucky pun digantikan ke supir Jennifer yang bernama Stan. Mereka pun mempersiapkan sebuah ritual, tapi asisten Jennifer terus menggedor pintu rumah Jennifer. Joan masuk ke dalam rumah. Joan kaget dengan keadaan mereka yang udah diikat dan Redman yang terkapar. Joan pun dibakar hidup-hidup dan terjatuh dari lantai atas. Tiba-tiba aja Glenda berubah menjadi wanita seperti ini. Glenda yang tertawa pun ditampar oleh Tiffany. Ia kaget melihat kaca kalau dirinya udah berdandan seperti ini. Jennifer pun melahirkan bayi Chucky, dan bayinya ada dua. Satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Mereka pun segera melakukan ritual. Tapi sebelumnya Glenda harus memilih laki-laki atau perempuan. Tapi tiba-tiba aja Chucky berubah pikiran untuk menjadi boneka saja. Dalam pertengkaran antara Chucky dan Tiffany, Stan berhasil lepas ikatannya. Tapi Chucky membunuhnya. Tiffany pun melemparkan pisau ke arah Chucky. Polisi sampai ke rumah dan sudah melihat keadaan rumah Jennifer. Jennifer dilarikan ke rumah sakit. Tiffany menyuntikkan sesuatu ke dalam infus Jennifer hingga ia pingsan. Saat hendak membacakan mantra, Chucky datang dan terpaksa menyetujui keinginan Tiffany. Ketika ritual berjalan, Chucky menancapkan kapak ke kepala Tiffany. Glenda marah, ia pun mendorong Chucky. Ternyata Glenda bisa berkelahi layaknya seorang kungfu. Chucky pun dikapak, tangan dan kaki Chucky terpisah hingga Chucky meninggoy. Jennifer yang melihat ini pun menenangkan Glenda. 4 tahun kemudian, Jennifer udah mempunyai kehidupan baru. Bahkan ia mengoleksi boneka Tiffany. Pembantu rumahnya Jennifer ini ingin resign karena Glenda sifatnya itu terlalu aneh. Jennifer pun membunuh pembantunya. Ternyata Jennifer ini adalah Tiffany. Ritualnya ternyata berhasil. Glenda mendapatkan sebuah paketan, dan isinya adalah tangan ayahnya sendiri. Ia kencing di dalam celana. Tangan Chucky menyerangnya. Cerita pun selesai. Nah, gimana guys menurut kalian tentang film Chucky kali ini? Bagi kalian yang udah nonton full, thank you ya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, dan nyalahin lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film lainnya, nanti aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga cek video-video lainnya atau kalian langsung saja ke playlist. Yang tentunya channel ini membahas tentang hal-hal yang seru. Cukup segitu dulu ya guys, jika ada salah kata aku mohon maaf. See you on the next video.